Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alvanisa Dwi Pramudia Wardani NIM 272000063. Saya sendiri Sinta Amanatunisa dengan NIM 2720048 dan Tria Mariska dengan NIM 2720052. Pada pertemuan ke-13 ini kami akan menyampaikan materi buffer atau larutan penyangga. Sebelum menuju materi yang pertama, terkait pembahasan yang akan kami sampaikan. Pembahasan yang pertama yaitu terkait larutan penyangga. Kemudian dilanjutkan pembahasan yang kedua, komponen pembentuk larutan penyangga. Pembahasan yang ketiga yakni pH larutan penyangga. Pembahasan yang keempat, mengkaji Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Untuk pembahasan terakhir, kegunaan larutan penyangga. Untuk selanjutnya menuju pembahasan yang pertama yakni larutan penyangga. Yang pertama adalah pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH sehingga tidak mengalami perubahan akibat penambahan air, basa ataupun sedikit basa. Larutan ini digunakan untuk menghambat perubahan pH yang besar sehingga tidak terjadi penurunan pH yang berarti meskipun ditambahkan suatu asam atau basa, maka digunakan larutan penyangga. Di dalam larutan penyangga terdapat semacam zat terlarut yang berfungsi menjaga pH. Larutan penyangga dapat dibentuk dengan berbagai cara, yaitu campuran asam lemah dan basa konjungsinya serta campuran basa lemah dan konjungsinya. Kemudian sifat dari larutan penyangga. Yang pertama adalah pH-nya hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat. Yang kedua adalah derajat keasaman atau pH dari larutan penyangga ditentukan dari komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga, sistem buffer atau larutan penyangga terdiri dari asam lemah dan garam atau basa konjungsinya, atau basa lemah dan garam atau basa konjungsinya. Kemudian prinsip kerja larutan penyangga, ketika terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa terhadap campuran basa lemah dan asam konjungsinya tidak akan mengalami perubahan pH larutan penyangga. Menuju pembahasan selanjutnya yakni komponen larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua komponen, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, yakni pH kurang dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjungsi dari asamnya. Adapun cara lainnya yaitu mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu asam basa kuat di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjungsi dari asam lemah yang bersangkutan. Pada umumnya, basa-basa kuat yang digunakan seperti natrium atau Na, kalium, barium, kalsium, dan lain-lain. Nah, contoh yang merupakan campuran ini adalah asam etanol dan natrium etanol dalam larutan. Kemudian larutan penyangga basa. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, pH lebih dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari basa lemah dan garam yang garamnya berasal dari asam kuat. Adapun cara lainnya yaitu dengan mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat di mana basa lemahnya dicampurkan berlebih. Seringkali yang digunakan sebagai contoh adalah campuran larutan amonia dan larutan amonia klorida. C. pH larutan penyangga. Untuk melakukan perhitungan pH larutan penyangga, maka kita harus memperhatikan larutan penyangga tersebut bersifat asam atau basa. A. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya dengan rumusan H+ sama dengan Ka dikali Na per NPK dengan pH sama dengan min log H+.
bersifat basa apabila terdiri dari campuran bahasa lemah dengan asam konjugasinya. Misalnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Perumusan larutan penyangga yang bersifat basa adalah sebagai berikut. OH- sama dengan Kb dikali NB per NaK. POH sama dengan N-log OH-. pH sama dengan 14 min POH. Contoh soal, suatu larutan penyangga mengandung 50 ml CH3COONA 0,4 molaritas dan 100 CH3COOH 0,25 molaritas. Apakah larutan penyangga? Jika larutan tersebut penyangga, maka tentukanlah harga pH-nya. Merupakan asam lemah dan CH3COONA merupakan garamnya. Larutan pada soal di atas termasuk 50 ml CH3COOH 0,4 molaritas. Let's go to our museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Your name might be too much, and Van Gogh might take a while. But thank you for coming, I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling, you're sleepy, eyes are closing. Please stay awake for me. I know you wanna go, but please stay here with me. I could show you things that you would Mengkaji never Quran see. Surat Ar-Rahman ayat 19 Let's go to our museum, I'll explain it at the coffee Surat shop. Ar-Rahman ayat I know you 19 don't sampai get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Your name might be too much, and Van Gogh might take a while. Thank you for coming, I know that you're trying to do anything to make me smile. yang berarti dia membiarkan lautan mengalir, yang keduanya kemudian berlalu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Surat Ar-Rahman disebut juga dengan nama Arus Al-Quran, yang berarti pengantin Al-Quran. Dinamakan demikian karena indahnya surat tersebut dan di dalamnya terulang sekian kali ayat "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban", serta diibaratkan dengan aneka hiasan yang dipakai oleh pengantin. Tema utama surat ini adalah uraian tentang nikmat-nikmat Allah, bermula dari nikmatnya yang terbesar yaitu Al-Quran. Kemudian surat ini membuka lembaran-lembaran alam yang menjadi saksi nikmat-nikmat Allah yang besar dan pengaruh-pengaruhnya yang agung dan tidak terbatas. Matahari dan bulan, bintang dan pepohonan, langit yang tinggi tanpa tiang, keajaiban kekuasaan Allah di darat maupun di laut, serta bumi yang di dalamnya tersebut aneka ragam buah-buahan dan tanaman sebagai rezeki umat manusia. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20 merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah sekaligus menjadi bukti kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Ada dua penafsiran mengenai ayat 19 pada Surat Ar-Rahman, yaitu yang pertama dengan mengikuti arti harfiah dari kata maroja yang artinya bercampur, sehingga terjemahan harfiah ayatnya menjadi dua lautan yang bertemu kemudian bercampur satu sama lain. Namun pada kenyataannya lanjutan ayatnya, yaitu pada ayat ke-20, menyebutkan adanya barzakh sebagai penghalang yang mencegah kedua larutan tersebut melampaui atau melanggar satu sama lain.
Tafsiran kedua, sebagian berpendapat bahwa maksud dari kata maroja adalah bukan bercampur sebagaimana yang dikehendaki dalam arti harfiahnya, bahwa kedua lautan tersebut memang tidak bertemu dan mencari arti lain dari kata maroja. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini selanjutnya menyebutkan bahwa keterlibatan sains modern akan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kata maroja secara harfiah berarti bercampur, yang kemudian oleh M. Quraish Shihab ditafsirkan dengan kata fahum fi amrim marij pada surat Qaf ayat 5, yaitu mereka dalam keadaan bercampur baur. Namun jika diartikan demikian menjadi tidak tepat, sebab di ayat 20 surat Ar-Rahman disebutkan adanya barzakh sebagai penghalang antara dua lautan tersebut untuk bercampur, sehingga arti yang tepat dalam konteks ayat ini adalah mengalirkan. Banyak perbedaan pendapat mengenai dua lautan yang dimaksud. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, surat Ar-Rahman ayat 19-20 tidak bisa ditafsirkan dengan surat Al-Furqan ayat 53, sebab ruang lingkupnya berbeda. Dalam lanjutannya, yaitu surat Ar-Rahman ayat 22, disebutkan dari kedua jenis lautan tersebut keluar lu'lu' wal marjan, yaitu pada ayat 27. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ayat tersebut termasuk masalah hadful mudhaf, yaitu penghapusan penggabungan, sehingga lu'lu' wal marjan bisa berarti keluar dari salah satu di antara kedua lautan, karena ia tidak keluar dari laut tawar, akan tetapi keluar dari laut yang asin saja. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zuhruf ayat 31 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dari dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ini? Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seseorang dari salah satu dua negeri yang kemudian mudhafnya dibuang. Lu'lu' wal marjan keluar dari salah satu jenis laut, yaitu laut asin saja. Juga bisa dipahami karena pada umumnya orang Arab ketika mengumpulkan dua jenis hal, ia hanya memberitakan salah satu dari kedua jenis tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 130 yang menjelaskan bahwa Rasul itu hanya diutus dari jenis manusia saja, bukan dari jenis jin. Lanjut Yusuf Al-Qaradawi, dikatakan hadful mudhaf sebab lu'lu' wal marjan jika dikaitkan dengan fenomena yang sebenarnya memang hanya ditemukan di salah satu dari dua jenis lautan, yaitu lautan yang asin saja. Jadi menurutnya pengertian al-bahrain adalah dua lautan dari satu jenis, yaitu lautan air asin saja, sedangkan yang membedakan di antara keduanya hanya kadar garam, kepadatan atau suhu. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Al-Qasimi, dalam tafsirnya lebih cenderung bahwa lu'lu' wal marjan keluar dari percampuran dua lautan, yaitu di daerah sekitar barzakh yang menjadi pembatas antara dua lautan tersebut. Selain itu pula, Al-Qasimi juga menyebutkan bahwa jika dua lautan itu dari satu jenis, yaitu lautan yang asin saja, maka hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 53, karena pada dasarnya Al-Quran itu sebagaimana menafsirkan sebagian yang lain. Berbeda dari seluruh pendapat di atas, untuk memahami al-bahrain atau dua lautan yang dimaksud, M. Quraish Shihab mengkaitkan ayat 22 surat Ar-Rahman dengan penemuan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ulama cendekiawan umumnya menyebutkan bahwa mutiara hanya ditemukan di laut yang asin saja. Namun, dari penelitian sains modern baru-baru ini menemukan adanya mutiara yang diperoleh dari kerang-kerang di sungai yang tawar. Pencarian mutiara di sungai tawar tersebut telah dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya seperti Inggris, Skotlandia, Cekoslovakia, Jepang, dan lain-lain. Dari pendapat M. Quraish Shihab di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Bahrain baik dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 dan surat Al-Furqan ayat 53 masih memiliki keterkaitan makna.
Dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, dua lautan yang dimaksud adalah lautan yang memenuhi 3/4 bumi, serta sungai-sungai yang ditampung oleh tanah dan yang memancarkan mata air, serta sungai-sungai besar yang kemudian mengalir ke lautan. Kadar air asin dalam lautan yang lebih banyak daripada daratan merupakan jumlah yang cermat guna membersihkan atmosfer bumi dan memeliharanya agar senantiasa cocok bagi kehidupan. Selain itu, hikmah dari jumlah lautan yang lebih luas daripada daratan adalah meskipun bumi menghasilkan banyak gas yang umumnya beracun, tetapi udara tetap tidak terkontaminasi dan tidak mengubah keseimbangannya yang proporsional bagi kehidupan manusia. Dari hamparan lautan yang luas tersebut menyebabkan penguapan karena pengaruh sinar matahari. Uap air itu kemudian kembali turun berupa air hujan sebagai air tawar dengan segala bentuknya yang bisa terlihat pada sungai-sungai. Keserasian antara luasnya lautan, panasnya matahari, dinginnya atmosfer di angkasa, dan faktor-faktor angkasa lainnya ini yang kemudian menciptakan hujan yang pada akhirnya menghasilkan limpahan air tawar. Keterlibatan sains dalam memahami surat Ar-Rahman ayat 19-20 sangat diperlukan guna menjadikan Al-Quran selalu relevan sepanjang zaman. Tidak terkecuali isyarat ilmiah tentang fenomena pertemuan dua lautan dalam ayat tersebut. Dua lautan yang salah satunya ditafsirkan sungai oleh para ulama ditanggapi berbeda oleh Agus S. Jamil, seorang saintis muslim, berpendapat bahwa maksud air tawar lagi segar adalah tidak terlampau dingin atau hangat seperti air mineral sejuk yang diambil dari kulkas. Sungai yang berair tawar ataupun tawar lagi segar adalah suatu hal yang lumrah. Namun ia berpendapat bahwa ada laut yang memiliki rasa air tawar, yaitu di sekitar daerah kutub. Laut yang tawar dengan salinitas antara 20-30 ppt terhadap di laut Arktik di kutub utara. Salinitas rendah ini mendekati salinitas air tawar, terutama di sepanjang pesisir sebelah utara Laut Baltik antara Swedia dan Finlandia. Salinitas yang rendah tersebut dimungkinkan akibat penguapan di dekat kutub utara sangat rendah karena suhu yang rendah, curah hujan yang tinggi, dan akibat dari aliran air tawar dari lempengan es yang mencair. Seperti yang telah dijelaskan dalam tafsir Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20, maka dapat ditarik suatu kaidah tertentu tentang sifat dari laut, dalam hal ini zat cair, bahwa mereka bersama teliti tidak bercampur satu sama lainnya disebabkan oleh adanya tegangan permukaan sebagai akibat gaya kelistrikan pada molekul sejenis yang dikenal dengan gaya kohesi. Permukaan zat cair secara alami telah memiliki apa yang disebut tegangan permukaan, tetapi dengan hadirnya partikel-partikel ion positif dan negatif dalam cairan tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya sifat lapis batas antara permukaan dua cairan. Ion-ion pada permukaan larutan dengan adanya medan listrik lain di dekatnya akan terdistribusi membentuk lapis ganda listrik atau electrical double layer. Jika dua lapis ganda listrik saling mendekat satu sama lain, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak antara kedua permukaannya. Hal ini menyebabkan kedua zat cair itu tidak dapat bercampur, tampak seperti ada pembatas antara keduanya. Fenomena ilmiah yang terjadi pada pertemuan Fenomena inilah yang terjadi pada pertemuan arus laut Mediterania dan lautan Atlantik yang tak dapat campur, yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Subhanallah, Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala penciptaannya. Selanjutnya, pengaruh pengenceran dan penambahan sedikit asam atau basa pada larutan penyangga. Pengenceran atau penambahan air akan memperbesar volume komponen-komponen larutan penyangga. Untuk mengetahui pH-nya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, ke dalam larutan penyangga yang terdiri dari 200 ml NH3 0,6 molaritas dengan 300 ml NH4Cl 0,3 molaritas, tetapan ionitas basa NH3 adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ditambahkan air sebanyak 500 ml. Tentukan pH larutan mula-mula dan pH setelah ditambah 500 ml air. Penyelesaian pH mula-mula jumlah mol NH3 sama dengan 0,6 M dikali 200 ml sama dengan 120 mmol sama dengan 0,12 mol. Jumlah mol NH4+ sama dengan
0,3 M dikali 300 ml sama dengan 90 mol sama dengan 0,09 mol. Volume campuran sama dengan 200 ml ditambah 300 ml sama dengan 500 ml sama dengan 0,5 liter. Harga mutlak NH3 sama dengan 0,12 mol per 0,5 liter sama dengan 0,24 M. Harga mutlak NH4 sama dengan 0,09 mol per 0,5 liter 0,5 liter sama dengan 0,18 M. Nilai OH- sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,24 per 0,18 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5 M. POH sama dengan min log 2,4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikurangi log 2,4 sama dengan 4,62. Sehingga pH-nya 14 dikurangi 4,62 sama dengan 9,38. Jadi pH mula-mula adalah 9,38. pH setelah ditambah 500 ml air. Volume campuran menjadi 1000 ml atau 1 liter. Nilai NH3 sama dengan 0,12 mol per 1 liter sama dengan 0,12 M. NH4+ sama dengan 0,09 mol per 1 liter sama dengan 0,09 M. Nilai OH- sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,12 per 0,09 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5 M. POH sama dengan min log 2,4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,62. Untuk pH-nya 14 dikurangi 4,62 sama dengan 9,38. Jadi pH setelah ditambah 500 ml air adalah 9,38. Untuk mengetahui pengaruh penambahan sedikit asam atau basa pada pH larutan penyangga, perhatikan soal berikut. Larutan penyangga yang terdiri dari 50 ml CH3COOH 0,1 M dengan 50 ml CH3COONA 0,1 M dengan KaCH3COOH sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 5 mempunyai pH 4,76. Berapa pH larutan setelah ditambah 1 ml HCl 0,1 M? Penyelesaian. Pada larutan penyangga terdapat CH3COOH dan CH3COO-. Pada penambahan HCl, H+ dari HCl akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH sehingga jumlah mol CH3COOH akan bertambah sedangkan CH3COO- akan berkurang. Perhitungannya, jika H+ yang ditambahkan sama dengan 0,0001 mol, maka akan bereaksi dengan 0,001 mol CH3COO- dan membentuk 0,0001 mol CH3COOH. Jumlah komponen sebelum CH3COOH sama dengan 0,005 mol. Jumlah komponen sesudah CH3COOH sama dengan 0,05 plus 0,0001 sama dengan 0,0051 mol. Jumlah komponen CH3COO- sebelumnya adalah 0,005 mol, sedangkan jumlah komponen CH3COO- sesudahnya 0,005 dikurangi 0,0001 sama dengan 0,0049 mol. Volume campuran sama dengan 100 ml ditambah 1 ml sama dengan 101 ml sama dengan 0,101 liter. CH3COOH sama dengan 0,0051 mol per 0,101 liter sama dengan 0,051 M. Nilai CH3COO- sama dengan 0,0049 mol per 0,101 liter sama dengan 0,049 M.
Nilai H+ sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,051 mol per 0,049 liter sama dengan 1,77 dikali 10 kali 10 pangkat min 5 M. Nilai pH sama dengan 5 dikurangi log 1,77 sama dengan 4,75. pH mula-mula adalah 4,76, sedangkan pH setelah ditambah sedikit HCl adalah 4,75. Jadi selisih pH sangat kecil, maka dianggap pH tidak berubah. Berdasarkan perhitungan pada contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit asam atau basa. Yang kedua, pH larutan penyangga tidak berubah jika larutan diencerkan. E. Kegunaan larutan penyangga. Larutan penyangga banyak digunakan dalam reaksi-reaksi kimia, terutama dalam bidang kimia analitis, biokimia, bakteriologi, dan bidang kesehatan. Dalam reaksi-reaksi kimia tersebut dibutuhkan pH yang stabil. Dalam tubuh manusia, pH darah harus dijaga pada 7,35 sampai dengan 7,45. Jika pH darah kurang dari 7,35, maka disebut asidosis atau penurunan pH yang dapat terjadi akibat penyakit-penyakit seperti ginjal, jantung, diabetes mellitus, atau penyakit gula, konsumsi protein berlebihan dalam waktu yang lama, atau dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh yang cukup banyak, misalnya olahraga yang terlalu berlebihan atau diare yang terus-menerus. Dan jika pH darah lebih dari 7,45 disebut alkalosis atau peningkatan pH yang bisa terjadi bila kita mengalami muntah yang hebat, bernafas terlalu berlebihan, atau hiperventilasi. Biasanya di daerah yang udaranya tipis atau ketinggian, atau ketika kita sedang cemas atau histeris. Kematian dapat terjadi jika pH darah kurang dari 7,0 atau 132 lebih, besar dari 7,8. pH di dalam darah juga dijaga oleh beberapa sistem keseimbangan larutan penyangga. Pada cairan tubuh, baik cairan intrasel maupun cairan luar sel atau ekstraseluler, merupakan larutan penyangga. Sistem penyangga yang utama dalam cairan intrasel adalah pasangan asam basa konjugasi dihidrogenofosfat dengan monohidrogen fosfat atau H2PO4 dengan HPO42. Sistem ini bereaksi dengan asam dan basa sebagai berikut: HPO42 plus H plus H2PO4, H2PO4 min plus OH min, HPO42 min plus H2O. Pada cairan luar sel terdapat sistem penyangga pasangan asam basa, konjugasi asam karbonat dan bikarbonat, atau H2CO3 dengan HCO3. Sistem ini bereaksi dengan asam dan basa sebagai berikut: HCO3 plus H2CO3, H2CO3 plus HCO3 plus H2O. Dalam plasma darah terdapat sistem penyangga sebagai campuran asam karbonat atau H2CO3 dan basa konjugasi ion bikarbonat atau HCO3 dengan campuran asam hemoglobin atau HB dan basa konjugasinya ion oksihemoglobin atau HbO2. Dalam sel darah merah terdapat sistem penyangga sebagai berikut: berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh yang menjadi serat darah akan sangat mempengaruhi peningkatan kadar. Dengan adanya sistem penyangga, perubahan pH darah yang drastis, baik penurunan atau meningkatan yang dapat dicegah. Dalam bidang industri, terutama bidang farmasi atau obat-obatan, diperlukan keadaan pH yang stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif dalam obat-obatan akan terus berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik dan obat yang dapat menimbulkan iritasi seperti tetes mata, pH obat-obatan tersebut
harus disesuaikan dengan pH cair. Days are long, pH obat your car won't juga start. harus It's hard to fix it with agar a tidak broken terjadi heart. I asidosis know atau growing up, alkalosis pada darah. it's not what it